Halo semuanya, perkenalkan saya Said Rivaldi, NIM 2305021066, kelas SI5C, jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang metode pelaksanaan dinding fabrikasi. Nah, dalam dunia arsitektur dan konstruksi, inovasi terus mendorong perubahan dalam cara bangunan dirancang dan dirakit. Salah satu inovasi yang telah mendapatkan perhatian signifikan adalah prefabrikasi. Prefabrikasi juga dikenal sebagai konstruksi modular atau konstruksi di luar lokasi, melibatkan pembuatan komponen bangunan di lingkungan pabrik yang terkendali sebelum diangkut ke lokasi konstruksi untuk perakitan akhir. Pendekatan ini menawarkan banyak manfaat, termaksud penghematan biaya, efisiensi waktu, dan peningkatan kendali mutu. Nah, apa itu prefabrikasi? Jadi, prefabrikasi ini mengacu pada proses pembuatan komponen atau modul bangunan di lingkungan manufaktur, atau mungkin jauh dari lokasi konstruksi ya. Komponen-komponen ini dapat diproduksi dalam berbagai konfigurasi pelanggan, menggunakan spesifikasi standar untuk memastikan konsistensi dan presisi. Prefabrikasi ini juga menawarkan pendekatan sistematis dan efisiensi terhadap material bangunan kelas atas untuk konstruksi dengan menyederhanakan proses manufaktur dan perakitan. Nah, dinding prefabrikasi ini juga semakin populer dalam konstruksi karena beberapa alasan. Yang pertama itu efisiensi waktu. Nah, dinding prefabrikasi ini diproduksi dalam lingkungan pabrik yang terkontrol, memungkinkan perakitan di lokasi yang lebih cepat. Ini dapat secara signifikan mengurangi waktu konstruksi dibandingkan dengan metode bangunan tradisional. Yang kedua yaitu penghematan biaya. Dalam memproduksi dinding dalam jumlah besar, konstruksi prefabrikasi mengurangi limbah material dan biaya tenaga kerja. Selain itu, waktu konstruksi yang dipersingkat juga membantu menurunkan total pengeluaran. Yang ketiga yaitu kontrol kualitas. Nah, dinding yang dibangun di lingkungan pabrik dibuat di bawah kontrol kualitas yang ketat, memastikan hasil yang konsisten dengan lebih sedikit cacat. Lingkungan terkontrol ini meminimalkan masalah yang disebabkan oleh cuaca atau kondisi lokasi yang tidak terduga. Yang keempat yaitu manfaat lingkungan. Jadi, prefabrikasi ini mengurangi limbah dan penghematan sumber daya dengan menggunakan pengukuran dan teknik pemotongan yang tepat. Banyak bahan prefabrikasi yang dirancang agar hemat energi, yang berkontribusi pada praktik bangunan yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu fleksibilitas dan kostumisasi. Dinding prefabrikasi menawarkan derajat kostumisasi yang tinggi untuk memenuhi beberapa kebutuhan desain dan tata letak. Mereka juga dapat disesuaikan dengan gaya arsitektur yang berbeda dan diintegrasikan dengan berbagai finishing dan bahan. Nah, yang terakhir itu gangguan di lokasi yang berkurang. Karena sebagian besar pekerjaan bangunan dilakukan di luar lokasi, ada lebih sedikit kebisingan debu dan gangguan pada area sekitarnya, yang sangat menguntungkan untuk proses perkotaan dan residensial. Nah, untuk keunggulan dinding prefabrikasi ini sendiri yaitu tahan akan gempa, yang kedua tahan lama, yang ketiga pembangunan yang cepat, keempat bisa dibangun saat musim hujan, 5 biaya pembangunan yang murah, 6 sehat atau sirkulasi udara dan cahaya yang bagus, yang ketujuh bisa dipindahkan atau bongkar ulang, yang kedelapan ramah akan lingkungan, yang kesembilan anti rayap dan lembab, dan yang kesepuluh tidak panas dan tidak berisik. Nah, berikut proses pemasangan dinding prefabrikasi pada bangunan rumah. Yang pertama itu adalah frame kanal U di dinabolt ke balok sleeve. Langkah yang kedua, pemasangan panel dinding EPS.
Langkah yang ketiga itu pemasangan jendela dan pintu. Langkah yang keempat yaitu pemasangan panel atap EPS.